selamat malam sahabat RPK dimanapun Anda berada. Hai, bertemu lagi dengan saya Martine Dian. Dan selama 1 jam ke depan saya akan menemani Anda apapun aktivitas Anda. Dan malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang Ayo Nyoblos 2024. Aduh, ini masih bulan Agustus udah main ngomong ayo nyoblos, padahal nyoblosnya masih Februari. Dan apa pula itu barang ya? Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama. Tentu saja saya tidak akan membahasnya sendirian karena ada 2 orang yang sangat pas untuk membicarakan ayo nyoblos ini. Dan acara ini difasilitasi oleh Gereja Kristen Indonesia Sinode Wilayah Jawa Barat. Dan narasumber saya pada hari ini imbang. Ada perempuan, ada laki-laki. Jadi saya bukan cantik sendiri atau biasanya ada yang ganteng sendiri, begitu ya. Di sebelah kiri saya ada Lina Cindra, Ketua Ayo Nyoblos 2024, aktivis GKI Gunung Sari, dan juga sekarang di pembina Yayasan Sahabat Anak ya. Ya, betul. Shalom sahabat RPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga semua makhluk berbahagia. Amin. Amin. Ya, lengkap Haleluya. banget ya. Kebangsaan sekali. Kebangsaan sekali, tumben. Ya, terima kasih Lin. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Saya akan bertanya banyak sekali tentang apa itu Ayo Nyoblos. Dan tentu saja tidak mungkin kita bicara Ayo Nyoblos tanpa membicarakan dasar teologinya. Nadi ada, dan juga beliau seorang pendeta tapi sekaligus juru bicara Ayo Nyoblos 2024, Pendeta Albertus Pati. Hai Bung Berti. Halo, ore jadi jubir. Padahal bolos mulu kalau rapat kita kasih Nambah CV, nambah CV. Akhirnya nambah CV. Ya. Jadi sahabat RPK. Siapa tahu habis itu jadi jubir presiden. Amin. Aku ngikut jadi boleh nggak? Aku juga. Ya, jadi sahabat RPK, Bung Berti, juru bicara resmi Ayo Nyoblos 2024 yang diceburkan oleh teman-teman tim Ayo Nyoblos. Jadi ada 3 ya juru bicaranya. Ada Pendeta Albertus Pati, ada Pendeta Darwin Darmawan, dan Bang Timbul Siregar yang kalau Anda masih ingat bulan lalu jadi narasumber saya. Jadi emang ini 3 juru bicara kita memang yang sudah sering menjadi narsum di RPK. Spek dewa lah itu mah 3. Ya, spek dewa, karena kita semua tidak sanggup Dewa berhadapan dengan kita soalnya nggak ini sih ya Lin ya, kita langsung bergetar, kita nggak berani kalau ketemu media nasional, jadi udah kirim aja ke Pak Berti semuanya. Yoi. Ya, jadi Lin, dari tadi nih ya kita ngomong Ayo Nyoblos, cuma kita bertiga nih kayaknya yang ngerti. Jadi mestinya Lina menjelaskan apa sih itu Ayo Nyoblos sebelum kita masuk ke hal-hal yang lain. Oke, jadi Ayo Nyoblos itu satu program di bawah Gerakan Kebangsaan Indonesia GKI, Sinode Wilayah Jawa Barat. Dan kita mulai memang pada tahun 2019 bila sahabat RPK ingat, itu kan pemilu serentak perdana ya. Dan waktu itu memang tujuannya murni literasi, sosialisasi tentang pemilu, karena pemilu serentak perdana 5 kertas suara, kemudian belasan parpol, kemudian bareng ya milih capres-cawapres, lalu anggota DPRD 1, 2, DPR RI, DPD, dan kemudian kita satu lokasi tapi ternyata beda dapil dan sebagainya, belum yang di luar negeri. Jadi kita ingin memastikan, membantu tiap jemaat bisa menggunakan hak pilihnya tanpa halangan administrasi kah atau ketidaktahuan. Jadi ini sosialisasi, bukan kampanye personal atau partai sekali lagi. Dan ternyata program ini mendapatkan apresiasi yang sangat baik. Memang dimulai dari GKI Klasis Jakarta Selatan, tapi oleh para petinggi Sinwil Jawa Barat diangkat ke level sinode, karena menurut mereka ini kok sayang ya kalau cuman ada di Klasis. Dan ternyata tidak hanya GKI.
tapi juga ke gereja-gereja lain non GKI, bahkan non Nasrani itu juga bersama-sama dengan jadi kita. lintas iman juga ya. Yes. Begitu. Oke, jadi latar belakangnya seperti itu. Kalau misalnya mengadakan sosialisasi, ini sebenarnya jarang sekali saya dengar ada gereja mempunyai program seperti ini. Nah, seingat saya, Bung Berti ini salah satu yang ada di ketika Gerakan Kebangsaan Indonesia muncul, begitu ya, Bung Berti. Sebenarnya kenapa GKI concern terhadap masalah kebangsaan seperti ini? Wah, ini pertanyaan yang menarik banget ini. Kenapa? Karena memang GKI selalu berpikir, GKI kan dari Gereja Kristen Indonesia. Jadi kita tahu identitas kita Kristen tapi sekaligus Indonesia. Jadi dua identities, kan gitu ya. Artinya sebagai Kristen kita ini harus memberikan kontribusi bagi bangsa Indonesia. Di tengah-tengah berbagai tantangan politik, persoalan-persoalan ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Tetapi Indonesia sebagai Indonesia dia memberikan kontribusi bagi kekristenan. Apa kontribusinya? Ya jangan jadi Kristen yang fundamentalistik, jangan jadi Kristen yang sektarian, karena kita hidup di tengah-tengah keanekaragaman, di tengah-tengah berbagai persoalan dan masalah-masalah sosial, sehingga kekristenan jangan cuma mikirin sorga melulu, pikirkanlah juga bangsa ini, karena nasib bangsa ini ada di tangan kita semua, apapun agama dan etniknya. Dan kekristenan terutama GKI ini, Gerakan Kebangsaan, ingin memberikan kontribusi supaya kehidupan bangsa ini menjadi lebih baik bagi semua. Begitu. Oke, kalau begitu ya, jadi sangat menarik sekali ketika ada gereja yang langsung gercep ini tahun pemilu. Dan seingat saya dari Ayo Nyoblos 2019 ke Ayo Nyoblos 2024 itu ada program-program lainkah yang berkesinambungan, Lin? Oh iya tentu. Contoh. Jadi kita waktu itu masuk masa pandemi ya, bila teman-teman masih ingat 3 tahun itu. Nah sebelum pandemi kita melakukan yang namanya camp kepemimpinan inklusif. Jadi kita mengundang perutusan jemaat dari wakil perutusan aktivis remaja pemuda untuk hadir dalam camp 2 hari 1 malam, diberi dasar teologi tentang kebangsaan, bahwa ya terkadang masih pro kontra ya, apakah politik dianggap duniawi, dianggap kotor, sedangkan gereja suci dan sebagainya. Betul. Lalu apakah ingin menjadi pejabat atau pemimpin seakan-akan haus kekuasaan itu dihalalkan gereja atau bagaimana. Nah hal-hal seperti itu, topik-topik itu kita angkat, dan kemudian kita pertemukan para peserta dalam camp seperti itu dengan agama-agama lain gitu. Bahkan waktu itu kita visit ke pesantren, dan teman-teman pesantren menyambut kita, lalu kita lakukan kolaborasi, waktu itu bermarawis bersama, lalu mereka tanya jawab pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya apa aja boleh ditanyain. Bahkan mereka nanya kalau di pesantren boleh pacaran gak dan sebagainya kayak gitu-gitu. Seru ya. Jadi, tapi ya itulah, terjadi pertemuan. Mereka juga mengalami experiential learning, belajar melalui pengalaman. Dan kita sayang kalau cuman camp doang, kok yang ikut cuman Klasis Jakarta Selatan. Nah itu kita kembangin ke acara-acara lainnya, baik onsite maupun online pada saat itu. Lalu sempat hybrid, ya dalam rangka Hari Bumi, dalam rangka Sumpah Pemuda dan sebagainya. Kita tur museum, itu mengajak jemaat, dan sekali lagi bukan hanya GKI, bahkan non GKI pun ikut serta dalam acara-acara kebangsaan seperti itu. Kita bertemu tidak hanya dengan 6 agama resmi, tapi juga bahkan juga dengan kelompok kepercayaan seperti teman-teman dari Sunda Wiwitan seperti itu, dan ada teman-teman dari komunitas Bahai, Sikh Temple dan sebagainya. Nah ini menarik. Kita juga memberi modal kepada teman-teman bagaimana bermedsos, mengisi dunia maya dengan konten-konten positif, konten-konten kebangsaan, biar enggak yang intoleran aja atau hoax-hoax yang beredar di sana. Jadi ada media literacy ya. Yes. Ya, karena kan waktu 2019 kan polarisasi ya, kencang. Cebong lah, apalah itu. Jadi iya, kampret apa segala macam. Jadi itu berdasarkan itu juga akhirnya dilakukan terus-terusan, sehingga memang dari
Seingat saya Bung Berti sendiri juga pernah bilang nih gereja jangan bikin program 5 tahun sekali doang, giliran udah mau pemilu baru gitu Baru, ya. betul. Jadi sebenarnya dijaga gitu. Lin, apa bedanya 2000 Ayo Nyoblos 2019 sama 2024? Copy paste kah atau ada yang beda atau ada yang berkurang atau gimana? Improve kalau menurut saya. Jadi kalau 2019 kan hashtagnya pemilu damai. Ya. Karena waktu itu pemilu serentak kemudian polarisasi kencang banget ya. Ya. Nah di 2024 kita hashtagnya pemilu asik. Wah, kenapa tuh asyik? Nah, karena kita berprinsip pemilu itu kan pesta demokrasi, itu jargon yang paling sering dikatakan. Nah, Ya. layaknya pesta itu kan harusnya sukacita, seneng gitu ya, bukan Happy, bukan ya. ketakutan, teror, perpecahan. Nah, itu yang kita angkat begitu. Dan dengan hashtag pemilu asik ini, kita juga pendekatannya tentunya ke semua pemilih yang memenuhi syarat. Namun kita juga menaruh perhatian pada kelompok muda yang KPU udah keluar ya dari data DPT yang sekarang. Nah hampir 60% Ya. kelompok pemilih muda, termasuk di dalamnya kelompok pemilih pemula. Karenanya kita bekerja sama collaborate dengan lembaga-lembaga pendidikan. Seperti adik-adik yang sekarang usia 16, kemudian nanti 2024 umur 17. Juga teman-teman mahasiswa di kampus-kampus. Tentunya mereka setidaknya enggak manut ya sama omongan orang tua atau mungkin idola di medsos, tapi kita ajak mereka menjadi pemilih yang cerdas dan kritis. Kemudian juga bagi teman-teman mahasiswa yang mungkin mengalami masalah dengan administrasi karena mereka berasal dari daerah dan sebagainya. Lalu juga kita bikin serial, banyak media-media kreatif yang kita gunakan untuk menjangkau mereka. Salah satunya kartu permainan. Jadi kartu permainan seperti pemimpin asik, di mana 5 kategori 5 karakteristik pemimpin yang asik menurut teman-teman pemilih pemula itu bagaimana kemudian dimainkan. Ini salah satu cara bagi tokoh-tokoh pendidik untuk bisa bicara politik tapi tidak dengan one way yang membosankan, tapi dengan permainan, ice breaking dan diskusi. Kita juga siapkan serial klip. Kita udah keluar yang satu pemimpin asik, lalu nanti ada klip kedua dan ketiga, judulnya Pemilih Asik dan Kenapa Harus Nyoblos, begitu. Kemudian kita juga siapkan serial meme setiap Kamis dan jadi bahasa undang-undang pemilu yang sangat kaku, formal gitu ya, oleh teman-teman tim kreatif diintisarikan menjadi poin-poin yang ya simple. Kamu udah 17 tahun belum? Kamu berhak nyoblos loh. Atau kamu belum 17 tahun tapi sudah atau pernah menikah, berhak nyoblos. Nah, hal-hal seperti itu yang oh iya ya tiap Kamis gitu sampai nanti tahun 2024. Jadi dan juga kita ada kick off nanti di Sabtu depan. Kick off deklarasi pemilu asik bersama dengan rekan-rekan dari lembaga pendidikan, dari mitra-mitra wakil agama dan kepercayaan, juga tokoh-tokoh organisasi kemasyarakatan. Untuk sekali lagi hak pilih semua warga itu perlu dipenuhi tentunya dengan literasi dan tidak mengenal suku, agama, ras maupun pilihan politik. Jangan sampai kelompok sono kesannya warna apa, kemudian terkesan tidak diberi literasi atau administrasinya terhalang dan sebagainya. Dan apalagi ya banyak banget lah. Ikuti IG kita gki.nkri untuk tahu program-program dan perkembangannya. Jadi 12 Agustus tuh ya? Yoi, Sabtu depan. Sabtu depan ya. Yes. Sudah dicatat di agenda Jam, kan jam, ya Pak Berti jam. ya? Kita ada pelatihan, jadi kita ada TOT, Train of Trainers. Jadi kita sistemnya mengajak utusan-utusan dari gereja dan juga klasis, bahkan lembaga-lembaga non-GKI. Hadir, mereka juga tertarik ya karena merasa iya lembagaku tidak mengakomodir seperti betul. itu ya, hayo gitu. Dan kita bersyukur lembaga resmi pemerintah seperti KPU dan Bawaslu itu sangat mendukung program ini. Mereka hadir, jadi orang yang hadir adalah yang valid dalam memberitahu kita literasi tentang pemilu. Nanti para peserta pelatihan ini pulang ke gerejanya masing-masing, ke klasis masing-masing, lembaga masing-masing, mereka menjadi inisiator. Ayo nyoblos literasi pemilu di tempat mereka. Dahsyat ya. Oh, tentu. Weh, ini posisi gue sebagai host jadi gimana ya? Ini jadi temennya Lina apa gimana? Susah ya? Susah juga nih. Ya, Bung Berti, Ya. tadi sudah Lina sampaikan gitu ya. Hashtag
Ayo Nyoblos 2024 adalah pemilu asik. Karena pemilu itu harus kita sikapi dengan cara yang asik. Betul. Apalagi 60% pemilih Muda, kelompok muda. pemilih muda, Oke. ya. Dan terkadang orang tuh cuma konsentrasinya itu hanya di pemilihan presiden sama wapres. Padahal ada calon-calon pemimpin lain yang mesti kita pilih. Anggota DPR, DPRD. Ya, Legislatif ya. Legislatif, ya. ya. Nah, menurut Bung Berti, itu tadi udah disebut ada pemilih asik, ada pemimpin asik. Kenapa harus nyoblos? Pemimpin asik dulu deh. Menurut Bung Berti, sebagai pendeta, kita mesti milih pemimpin yang kayak gimana? Asiknya yang kayak gimana? Asik ya. Iya dong. Karena kalau gini, saya mau bilang bahwa ada pemimpin asu. Waduh, apa tuh? Asu tuh asal suka uang. Kirain bakal disensor nih. Gue takut kena KPI deh. Oke. Kan gitu, jadi Ya. asal suka uang gitu ya. Asal Lalu- Bapak senang nggak? asal Bapak senang gitu. Ya. Lalu juga ada pemimpin yang apa namanya asbun, Asal bunyi. asal suka bunyi aja, kerjanya nggak pernah, Oke. kan gitu ya. Ya. Nah, Itu nggak asik itu ya. Bukannya nggak pernah juga, begitu kerja nggak jelas, kan gitu ya. Ya. Jadi asbun Oke. gitu. Jadi itu bertentangan dengan yang asik itu. Oh. Gitu ya, yang ya. asbun, asu kan gitu ya. Jangan pilih yang asu lah. Jadi jadi yang pokoknya kalau kita mau pilih itu pemimpin yang berjiwa jembatan. Gitu loh. Jadi artinya jembatan itu dia tahu dia akan jadi pemimpin semua agama, semua etnik, semua gender, semua usia dan sebagainya, semua status sosial. Jadi dia harus jadi pemimpin yang bisa menjembatani semua. Kalau Oke. pemimpin yang mulai mikirin memilah-milah ini data, apalagi pakai isu-isu agama, etnik, udah tendang aja lah kayak gituan yang dipakai lah ya. Kemudian yang pemimpin yang ya bertentangan dengan asu ya tadi ya, yang nggak doyan korupsi kan gitu. Ada yang suka doyan korupsi lah, mungkin salah anggaran lah gitu ya, mungkin macam-macam salah administrasi lah gitu, kelebihan anggaran, pokoknya macam-macam dah, pokoknya akhirnya korupsi juga ujung-ujungnya sebetulnya kan gitu ya. Lalu kemudian jangan juga pilihlah pemimpin yang betul-betul punya apa namanya jujur ya, jujur, aman, dan artinya dia punya kejujuran, integritas lah, punya integritas ya. Lalu juga pilihlah juga pemimpin yang mampu untuk mendekati semua orang. Jadi masyarakat didekati. Dia jangan cuma berpikir, karena gini, Indonesia ini banyak pemimpin yang karena dia kita kan selalu banyak keluhan orang nih adalah ini kita oligarkinya terlalu kuat. Nah, dia Oke. bisa dekat dengan masyarakat, dia bisa mengatakan no juga terhadap oligarki. Kekuatan oligarki yang terlalu kuat itu yang ngatur-ngatur dengan segala macam. Jadi dia bisa tuh punya integritas yang mengatakan pokoknya aku harus jadi pemimpin untuk rakyat dan bangsaku, memajukan ekonomi. Ya tentunya harus punya pemimpin yang cerdas dong. Kalau pemimpinnya bego kan gitu ya, jadi nggak ada gunanya. Cerdas itu maksudnya juga punya visi ke depan. Jadi punya visi, kita mau jadi apa sih? Kan gitu ya. Kita mau jadikan bangsa Indonesia jadi apa? Dan setelah punya visi juga punya strategi. Untuk jadi kayak yang dia pikirkan itu apa strategi dia. Sistemnya dia juga harus punya. Sistemnya apa yang dibuat. Kan gitu, strategi kan harus disiapkan dengan sistem. Dia mesti siapkan juga di dalam konteks itu. Jadi memang ya itulah pemimpin-pemimpin yang asik ya. Jadi artinya memang kita butuh banget yang kayak gitu. Karena Indonesia ini jujur aja di bawah Pak Jokowi dengan segala kelebihan dan kekurangannya juga, ya dia bisa membawa Indonesia lebih oke kan gitu ya. Tetapi kita tentu saja harus diakui ada juga kegagalan Pak Jokowi juga. Kegagalan Pak Jokowi yang paling utama bagi saya adalah dia belum bisa menghentikan korupsi. Karena korupsi itu masih banyak sekali di mana-mana, cecer kemana-mana. Nah, pemimpin yang nanti ke depan itu yang berani
agak tegas lah terhadap para koruptor ini, kan gitu. Jadi bikinlah sistemnya yang lebih oke, yang membuat korupsi itu bisa dihandle, karena kalau seandainya korupsi nggak dihandle, ini extraordinary crime. Negara-negara seperti Somalia, negara seperti Suriah, Venezuela itu hancur baur berantakan karena korupsi. Tapi negara-negara seperti Denmark, Singapura, Norwegia itu yang korupsinya minim banget, itu tingkat ekonominya tinggi banget. Indonesia itu tingkat ekonominya sekarang di bawah Jokowi udah lumayan kan gitu ya. Kalau korupsi nggak ada mungkin udah nomor 1 sekarang. Banyak kan justru korup yang duitnya banyak yang dikorup kan. Yang terakhir kan yang 8 triliun lebih itu. Iya. Gregetan ya, Gregetan kan gitu ya emang. Iya. Ya, jadi untuk itu kita harus cerdas memilih pemimpin yang asik. Iya dong. Begitu ya. Nah, satu hal lagi. Ini kan kegiatan Ayo Nyoblos itu untuk mengajak jemaat memberikan hak pilihnya untuk datang ke TPS supaya nyoblos gitu kan ya Lin ya. Nah, sebelum ke Lina, Bung Berti, kenapa sih mesti nyoblos? Kenapa mesti nyoblos ya? Iya. Loh itu kan dalam negara demokrasi itu kan hak juga sekaligus kewajiban juga. Nih, apalagi nih ya, dengan 60% pemilih muda, itu kalau nggak yang kata Lina tadi disebutin, tapi Lina tuh lupa nyebutin apatis juga. Justru yang apatis yang bahaya. Enggak, saya mau kasih contoh aja, nggak usah pakai teori-teori ya. Gara-gara rakyat Amerika berpikir bahwa Hillary Clinton pasti menang, banyak yang nggak nyoblos, akhirnya kepilihnya Trump. Habis tuh Amerika langsung hancur-hancuran. Jadi jangan sampai kita nggak milih, tahu-tahu akhirnya yang kepilih yang kita yang nggak suka atau yang kepilih yang bakal menghancurkan bangsa ini. Jadi jangan sampai suaramu itu kan penting banget, kan gitu. Suara kita itu memberikan kontribusi bagi masa depan bangsa. Jadi jangan anggap remeh suara kita. Oke, jadi kenapa harus nyoblos? Karena supaya kita mendapat pemimpin yang baik. Yang kan baik. Gitu. Oke, Lina ini kan juga salah satu penggagas Ayo Nyoblos 2019 dengan segala macam dinamikanya gitu ya. Lalu Ayo Nyoblos 2024 dipercaya lagi, bahkan sekarang jadi ketuanya gitu ya. Dipercaya apa dijorokin ya, gue nggak ngerti juga. Sebelumnya ada telepon nih ya. Dari Pak Bobi di Bintaro. Halo, selamat malam Pak Bobi. Shalom Pendeta Pati. Shalom Pak Bobi. Mbak Dian dan Mbak Lina ini. Mbak Lina ini hebat banget ini Mbak Lina. Apa udah masuk PSI calon anggota DPRD nggak? DPR RI nggak Pak? Enggak Pak Bobi, saya masih orang biasa, lay person Pak. Kalau bisa pemilu berikut masuk aja. Itu saya udah klarifikasi, itu udah bagus banget. Dia memang berbakat, tapi dia maunya begitu masuk langsung jadi ketum. Oh nggak apa-apa, itu yang dibutuhkan. Karena saya pernah ada satu partai kenalan saya, karena dia itu mencari perempuan 30%, ya kan? Oh, tawaran itu sudah banyak Pak Bobi, for your information, untuk memenuhi kuota. Kalau memenuhi kuota, Lina nggak terima Pak. Oh gitu. Iya. Cuma ini padahal kita udah mau nyoblos dia nih. Pak Berti. Ya. Itu LAI kan udah terbitin cetakan baru Alkitab. Iya. Itu saya yang kritisi itu. Nah ini saya berubah dengan LAI. Ya. Kalau bisa para pendeta Mbak Tuhan ini beli Alkitab baru deh. Karena surga udah surga Pak. Sekarang banyak orang masuk surga. Iya. Oke. Iya. Oke. Siap. Makasih Pak Bobi atas partisipasinya ya. Tuhan berkati Pak Bobi. Iya. Jadi gimana Lin? Oke. Untuk apa nih? Untuk yang Ayo Nyoblos ya? Kita balik. Oh iya. Iyalah, masa mau bahas tadi 30%? Pak Bobi bilang bahwa dia orang
banyak kita mesti baca Alkitab lebih banyak supaya kita bisa tahu relevansi kitab suci ini dengan kehidupan dunia yang dengan masalah politik-politik gitu. Ya, Gitu. karena Cocok dunia jadi jubir ya. emang. Ya, jadi Lin, apa bedanya 2019 dengan 2024? Apakah mungkin ininya teman-teman seperjuangannya udah nambah apa belum gitu? Oh ya harus ya. Ya. Jadi waktu Persiapannya atau dan lain sebagainya. Iya, waktu 2019 kan namanya juga baru lahir ya. Ya. Jadi waktu itu ya lu lagi 4L orang-orangnya. Dan juga kita masih mencari bentuk ya. Dan merasa bahwa sekali lagi kita lay person, orang awam. Mesti belajar tentang pemilu, undang-undang, lalu belum lagi dasar teologi karena di gereja sendiri kita menghadapi juga dari jemaat, aktivis, pengurus, penatua, majelis dan pendeta yang bahkan mempertanyakan Gitu ya. question mark tentang Ayo Nyoblos. Jadi ada yang mendukung, ada juga yang mulai tantangannya. Sampai ya. sekarang ada. Ya. Nah, tapi kita bersyukur karena dukungan sekali lagi dari GKI, baik melalui pendeta-pendeta seperti salah satunya Pak Berti, memberi kita dasar teologis juga, jadi bisa jawab orang sekarang kalau nggak dulu gelagapan. Dan kemudian orang-orang pun bertambah, namanya juga pelayanan ya. Kalau dalam terminologi umum kan relawan. Relawan itu nambah. Dan kita bersyukur karena penambahan seperti ini membuat materi-materi kreatif dan juga program-program itu bisa kita lakukan seperti layaknya IO karena kita punya struktur. Kita meeting Zoom online karena masih pengaruh pandemi, tapi merasa memang lebih baik ya di tengah segala Efektif ya. kesibukan. After office hour, bahkan ibu rumah tangga, mahasiswa itu terlibat dalam kegiatan-kegiatan kita. Ada di bagian IO, ada bagian admin, ada bagian kreatif, ada yang tim data, tukang baca doang. Karena bagi kita punya prinsip semua yang kita keluarkan itu harus valid. Nggak boleh kaleng-kaleng atau cuman perasaan emosi atau terusan WhatsApp doang gitu. Berdasarkan data yang kuat ya. Iya, Ya. atau sumber terpercaya gitu. ya. Dan juga kalau dari media juga harus media yang memegang prinsip jurnalisme Oke. gitu. Nah, jadi relawan bertambah, bahkan relawan di luar GKI. Itu ada yang kayak gimana bergabungnya atau gimana Ayo Nyoblos ada di daerah dia gitu. Nah, pada saat itu kita sekali lagi katakan prinsip kita Ayo Nyoblos itu adalah inklusif. Kita nggak eksklusif. Ya. Semua program kita, materi kita, baik yang ada di medsos kita, akun IG kita @gki.nkri, ataupun di Facebook Gerakan Kebangsaan Indonesia, juga nanti kita siapin panduan asik. Itu panduan tentang pemilu 2024 baik dalam versi cetak maupun digital. Nah, digital ini bisa disebar nanti tunggu kick off kita 12 Agustus ya. Itu bisa silahkan disebar dan free franchise. Dan video termasuk video, silakan sketsa diputar-putar, nggak diputar di kelompok kita aja ya GKI. Sekali lagi inklusif, semangat inklusif. Sinode lain juga udah mulai minta. Iya, silakan banget. Iya. Oke. Nah, Jadi berkat namanya. kalau tadi kita sudah mendengarkan gimana sih caranya jadi pemimpin yang asik, kenapa harus nyoblos? Nah, kita sendiri nih yang akan memilih, ini kalau jadi pemilih asik kayak gimana Bung Berti? Pemilih asik itu tentu saja pemilih yang bertanggung jawab ya. Dia tahu tanggung jawabnya bahwa dia memang harus memilih. Kan gitu, jangan diam. Karena memang warga negara itu salah satu tanggung jawab yang paling utama adalah sekali lagi menjaga bangsa ini supaya bangsa ini tetap utuh, tetapi juga bangsa ini makin berkembang secara adil, bangsa ini juga makin sejahtera, damai dan sebagainya. Sekali lagi salah satu kontribusi dan partisipasi yang dilakukan oleh bangsa ini yang paling basic di dalam sistem demokrasi adalah mulai menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara memilih siapa yang calon pemimpin yang harus dia pilih. Cuma masalahnya ya Bung Berti ya, kan banyak godaan-godaan nih menjadi seorang pemilih asik. Salah satu godaan yang paling sering adalah soal politik uang. Nah, politik uangnya ini boleh terima, boleh enggak, apa gimana itu? Jangan dong. Oh, jangan. Kalau politik uang, kalau seandainya karena begini, politik uang itu kesalahannya bukan cuma dari politisinya yang gunakan politik uang. Tapi seringkali juga ada masyarakatnya yang memang mau duit, mau uang.
justru minta supaya dibayar, kan gitu, supaya politisinya nanti kalau you bayar saya akan milih Anda. Sehingga politisinya juga pikir, wah ini ada yang mau milih, saya bayar juga. Ada market Jadi nih, ini sebetulnya dua-duanya nih sama-sama berdosa ini. Kan gitu, itu transaksional. Dan kalau you memilih orang karena faktor-faktor transaksi, nanti yang dipilih itu akan transaksional juga ketika dia punya jabatan. Aku udah keluarin duit banyak, sekarang kesempatan aku nggak balikin duit yang aku keluarkan kan. Itu salah satu benih-benih korupsi. Nah, efeknya nanti kacau balau. Yang kedua adalah seorang pemilih asik itu adalah pemilih yang tahu. Dia memilih bukan karena yang dipilih itu keluarganya, bukan karena yang dipilih itu teman gerejanya. Dia bukan yang dipilih itu pokoknya yang kasih duit kepada dia atau seagamanya dan sebagainya. Dia pilih yang the best. Yang berpikir untuk keseluruhan, yang jujur, yang betul-betul mau kerja keras, bukan mau ngomong keras doang kan gitu ya. Mau kerja keras betul-betul, yang betul-betul ya kita lihat punya integritas yang baik. Itu menjadi pemilih asik. Iya dong. Sekarang ada yang memberikan WhatsApp asik. Nah. Dari YouTube Ruiza Theo. Hai, halo Kak. Kalau yang di luar GKI bagaimana Kak Lina? Oke, untuk akun @Ruiza Theo ya. Teman-teman yang di luar GKI itu silahkan DM kita di akun Instagram kita @gki.nkri. Dan udah banyak sih yang memang bahkan sebelum kita kick off 12 dan setelah 12 itu hampir Sabtu Minggu kita melakukan sosialisasi GKI maupun non GKI. Bahkan waktu 2019 ada kelompok, bahkan kita ke kelompok ibu-ibu senam RW Tebet, halo ibu-ibu. Kemudian juga kelompok difabel. Karena bagi teman-teman yang Down syndrome tapi dia berusia 17 tahun itu berhak milih. Dan bagaimana waktu itu menjelaskan pemilu serentak dengan 5 surat suara kepada teman-teman dengan bahasa mereka yang sederhana dan mudah diserap. Nah itu kita juga bantu. Jadi sekali lagi silakan. Dan banyak gereja udah minta ya. Iya. Iya ini udah mulai gambreng ini siapa yang jalan gitu. Bahkan di luar Jakarta. Iya. Oke. Oke. Nah, Bung Berti, apa closing statement Bung Berti tentang Ayo Nyoblos 2024 kaitannya dengan peran serta gereja dan umat? Ya, yang pertama mesti dikatakan bahwa pemilu itu asik, ya. Jadi kita harus cari pemimpin yang asik, dan kita harus jadi pencoblos yang asik juga. Pemilih. Ya, maksudnya yang untuk memilih, mencoblos ya kan? Ini kan Ayo Nyoblos, jadi pencoblos yang asik, kan gitu, supaya artinya asik dan bertanggung jawab. Kita harus tahu bahwa sebagai warga negara Indonesia ini dan sebagai orang Kristen sekaligus, apapun agamanya, kita semua bertanggung jawab untuk menjaga agar supaya bangsa ini tetap utuh. Oleh karena itu, kita belajarlah melihat bahwa kalaupun beda-beda, nggak apa-apalah, kita terima, menghargai perbedaan. Dan ada satu saya ingin katakan tadi, jangan lupa nyoblos. Karena apa? Tahu kalau belajar dari tahun 2019, mereka yang mau nyoblos pada saat nyoblos itu musim dingin di luar negeri. Jadi di tengah-tengah es yang ini mereka ngantri panjang. Padahal udah di bawah 0 itu ya. Semuanya ngantri cuman ingin nyoblos kan gitu ya. Oleh karena itu sekarang ini lebih dingin lagi Februari. Kalau lagi Februari nggak dingin dong. Itu. Februari lagi dingin-dinginnya. Udah mulai berkurang dikit lah. Tergantung sekarang kan lagi perubahan iklim. Global warming ya. Ya, global warming. Jadi mudah-mudahan nggak terlalu dingin kan gitu ya. Jadi biasanya Januari akhir ini, tapi ya nggak tahu kalau Februari. Tapi gitu, begitu hebatnya orang punya tekad, komitmen untuk nyoblos itu. Jangan sampai mereka punya komitmen nyoblos, kita sendiri males-malesan. Atau malah pada hari pencoblosan kita keluar negeri jalan-jalan karena itu hari libur kan. Ini benar-benar nggak bertanggung jawab. Dosanya berat banget tuh. Ya, dan yang namanya, satu lagi Lin, kalau misalnya sekalian kamu closing statement ya, kalau misalnya ada yang mau nitip-nitip brosur pencalekan boleh apa enggak sih di kegiatan sosialisasi gereja nantinya?
Oh jelas nggak bisa, karena kalau berada di dalam lingkungan lembaga keagamaan, tempat ibadah dan juga lembaga pendidikan, sekolah maupun level pesantren, itu undang-undang pidana. Nggak Oke. boleh. Oh, Ada di gereja ada- juga nggak boleh tuh. Nggak boleh. Kadang-kadang ada yang ulang tahun, lalu kemudian kasih kotak, terus ada fotonya, kotak makanan, ada foto calegnya, itu juga nggak boleh tuh. Itu juga nggak Nggak boleh. boleh, Ya? nggak boleh. Nah, tuh Nggak dicatat boleh. ya, sahabat RPK ya, nggak boleh. Iya. Ada Gitu ya. catatan, tapi tetap aja aturan ketemu aja. Betul. Berapa ratus meter. Nah, Jadi bagiannya di jalan raya. bagiannya gitu. silakan aja, tapi di luar jauh sono. Di luar pagar. Undang-undang begitu. Iya. Iya. Jadi apa nih pesan-pesannya Lina nih? Oke, satu suara berharga. Lalu pastikan juga kita menjadi pelopor dan pelapor. Itu juga satu jargon di Ayo Nyoblos 2024 sekarang. Pelopor maksudnya mari kita menjadi pelopor dalam hal mengatasi ya isu-isu hoax, berita bohong di media sosial. Ya. Yang kita sudah alami sendiri di 2019 ya, sekarang pun sudah mulai banyak beredar. Jadi saring sebelum sharing, dan jadilah pelapor. Jangan takut teman-teman untuk melaporkan hal-hal yang kayaknya melanggar nih gitu ya. Dan ya misalnya melibatkan anak-anak dalam kampanye, Ya, itu betul. jelas-jelas nggak boleh. Atau lihat tadi bagi brosur di lingkungan gereja gitu, itu jelas-jelas nggak boleh. Itu sih, jadi satu suara berharga dan mari jadi pelopor dan pelapor di pemilu 2024 ini. Ya, ulangin lagi dong medsosnya Ayo Nyoblos apa bagi sahabat RPK. @gki.nkri. Ya, catat ya @gki.nkri. Jadi biar sahabat RPK yang mau tahu lebih banyak lagi dan mau lihat materi-materi seperti apa, nah ke medsosnya Ayo Nyoblos gki.nkri. Sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Terima kasih Bung Berti. Sama-sama. Terima kasih Lina. Makasih Sampai semua. jumpa. Terus berkarya, satu suara berharga. Jangan lupa ya coblos di 14 Februari 2024 karena pemilu itu pemilu asik. Dadah.